112. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasana Allah di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata, dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Lengatlah. Di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokannya. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu peroleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran, dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi, Muhammad, dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa di antara mereka, orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat.
Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya? Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja.
Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu. Dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Dan dia berkata, hai kaumku,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah padanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepada Allah sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Kaum Samud berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakai Allah? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Mereka membunuh unta itu. Maka berkata Soleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu.
Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah." Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat, "Kami tentang kaum Lut, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah." Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah pada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Lut berkata, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Allah. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat." Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku,
Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itu adalah sebahagian dan berita-berita negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah pada mereka kecuali kebinasaan belaka.
Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Mekah, dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi? Kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang masih ada penduduknya orang-orang yang membuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Allah menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu.
Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula, dan tunggulah akibat perbuatanmu. Sesungguhnya kami pun menunggu pula, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surah Yusuf. Nabi Yusuf dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Isa. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita, si ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.
Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya jika baju gamisnya koyak di muka. Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu, hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu. Karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia.
Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Wanita itu berkata, "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tidbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi." Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri." Nah, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan hamar. Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku." Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku pada tuanmu." Maka Syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu." Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa
waktu lamanya, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Juz 13